Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaj wa zurriyyatih jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada salihin wal ulama'il aminin. Sayyidina bidun syarikil adim wa ribabi bariya bariya Nara ya bayna umatin wa jadadin wa jaddatin wa qarwatin wa ahli baitin wa syahin Susunari mu'alibi hadal kitab Nafanallah bi'ulumihi wa sahla fahmi Syaulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa daman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa taslimatun saniyatun. Dan di antara sunnah hayat adalah memberi salam yang kedua di dalam sholat. Sebab beri salam yang pertama termasuk rukun sholat. Sedangkan salam yang kedua adalah sunnah hayat. Wa ziyadatu wa rahmatullahi, dan menambahkan wa rahmatullah bihima di dalam keduanya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lain lagi kalau salat jenazah, tambah lagi wa barakatuh, ya. Itu untuk salat jenazah. Waltifatun biwajihi, dan menoleh dengan wajahnya, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri ketika membaca salam. Ke kanan dan ke kiri memberi salam kita disunahkan menoleh, nengok ke kanan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai dada ini bergerak. Ya. Kalau dada bergerak ketika salam, batal sholatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Gerak kan nih? Batal. Sebab istiqbal kiblatnya itu merusak. Ya, rusak. Istiqbal kiblatnya. Dia masih dalam sholat. Nggak boleh noleh. Dikit. Nah, ini yang perlu hati-hati nih, kadang-kadang yang gini nih kurang diperhatiin. Jadi salam itu cukup hanya pelipis kelihatan dari belakang udah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan bergerak. Kan ada tuh yang sampai mantap banget tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata dia mantap gitu ya. Tapi sebetulnya rusak sholatnya. Ya.
Iya, tolong perhatikan itu. Tentang itu keterangan tentang istiqbalul kiblah itu ada tuh. Wa taslimataihi, di dalam dua salamnya, yaitu salam ke kanan dan salam ke kiri. Nawiyan assalamu ala man iltafata ilaihi. Kudu punya niat kita ketika memberi salam. Niat kemana? Niat assalamu, memberi salam alaman kepada orang iltafata ilaihi, yang kita menoleh kepadanya, min malaikatin, daripada para malaikat. Ya, jadi ketika memberi salam kudanya punya niat. Niat apa? Memberi salam kepada orang yang kita toleh. Di sebelah kanan siapa? Paling tidak malaikat. Ya. Wa mu'minai insin wa jinnin, dan kedua orang mukmin maupun jin. Ya. Mukmin jin, mukmin manusia, mukmin insin, mukmin manusia, mukmin jin. Jadi kepada dua mukmin yang kelompok manusia maupun jin. Jadi walaupun sholat sendirian tetap memberi salam. Pada siapa? Malaikat dan kepada jin. Wa yanwihi ala man khalfahu wa amamahu bi ayyihi ma syaa, dan kepada orang yang di belakangnya dan yang di depannya, bi ayyihi ma syaa, dengan cara gimana saja yang mau dia kenaki keduanya itu, yang di belakang dan yang di depan. Wa makmumin, juga kepada makmum beri salam. Ar-raddu ala man sallama alaihi, dan sunnah juga membalas salam atas orang yang memberi salam padanya. Wa idrajuhu bila maddin, dan mempercepat bacaan salamnya itu nggak usah lama, nggak usah panjang-panjang. Bila maddin, tanpa panjang-panjang. Wa niyati khurujin minas sholati, dan niat keluar daripada sholat, bitaslimatil ula, dengan salam yang pertama. Jadi salam yang pertama itu adalah niatkan untuk menyelesaikan sholat kita, keluar dari sholat kita udah. Dari situ niatnya disempurnakan juga pada salam yang kedua. Tapi walaupun udah salam yang pertama, ya, walaupun dia udah niat dengan salam pertama, kalau dia lanjutkan dengan salam kedua, berarti salam yang kedua juga masih dalam sholat. Ya, masih sholat. Tapi niatnya dari salam pertama. Sebab apa? Salam pertama ini salam yang rukun. Salam yang rukun. Seperti kita niat di dalam wudu. Kita niat di dalam wudu, kapan kita niatnya? Waktu basuh muka. Padahal wudu dari cuci tangan, kumur-kumur, hidung, itu udah seolah-olah wudu, ya. Tapi niatnya ketika basuh muka. Kenapa? Sebab basuh muka ini termasuk rukun yang pertama. Ya. Pertama rukun fi'li, rukun pembersih di dalam wudu. Jadi diniatkan pada waktu membasuh muka. Adapun niat memang yang pertama adalah rukun yang pertama, niat. Kedua membasuh muka. Jadi yang ketika wudu kita cuci tangan, kita kumur-kumur, kita basuh hidung, istinsaq,
ya, itu sunnah menjelang wudu, sebelum wudu termasuknya. Wa ab'adun, dan ada sunnah-sunnah ab'ad. Tadi itu ya, bagi kita sunnahnya sebagai makmum memberi salam tadi sesudah imam 2 kali, salam ke kanan dan ke kiri, baru makmum memberi salam. Itu sunnahnya gitu. Imam udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita beri salam sebagai makmum. Begitu juga masbuk yang kurang rokaatnya, dia kan nambah tuh. Kalau imam udah 2 kali salam baru naik, baru diri dia. Kalau udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, barulah makmum tadi masbuk berdiri. Kalau belum 2 kali kemudian dia berdiri, khawatir pahala berjemaahnya hilang. Ya, enggak berjamaah jadinya. Wa ab'adun, dan ada sunnah ab'ad. Kalau tadi sunnah hayat yang diterangkan ya. Jadi ada 2 macam, sunnah ab'ad, sunnah hayat, sunnah ab'ad. Sunnah hayat ini yang dianggapnya ringan sunnahnya, kalau ab'ad agak berat. Sebab separuh wajib boleh dibilang. Wahia tasahudu awalin, yaitu tasahud awal. Wa qu'udun lahu, dan duduk untuk tasahud awal. Itu termasuk daripada sunnah ab'ad. Wa salatun ala nabiyyi, dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, sesudahnya tasahud. Baca salawat ya, wa ala alihi ba'da tasahudil akhir. Tapi kalau lanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad umpamanya, wa ala alihi, wa ala ali Muhammad, ini jangan wa ala ali Muhammad dulu. Kalau tasawuf awal Allahumma sholli ala Muhammad aja udah cukup. Jadi jangan diterusin wa ala alihi dulu. Sebab wa ala alihi ini udah masuk pada tasawuf akhir, tasawuf akhir. Wa ala alihi, dan lanjutkan wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi Muhammad ba'da tasyahudil akhir, sesudah tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal termasuk daripada sunnah ab'ad. Di mana sunnah ab'ad itu kalau kita lupa melakukannya, maka kita disunahkan kita sujud sahwi pada akhir salat kita, sesudah tasahud akhir selesai, sebelum salam sujud 2 kali. Wa kunutun, dan membaca kunut, doa kunut fi tidalin akhir subahin, fi tidali akhir subahin, di dalam itidal yang terakhir salat subuh. Dalam itidal yang terakhir berarti itidal rakaat yang kedua. Baca doa kunut itu termasuk daripada sunnah ab'ad. Sebab kitab yang kita baca ini mazhab Syafi'i ini ya, jadi termasuk itu. Wa witri nisfi akhirin, dan witir pada nisfu yang akhir min Ramadhana, daripada bulan Ramadan. Nisfu akhir apa artinya? Nisfu yang kedua.
yang akhir. Kalau nisfu awal dari tanggal 1 sampai 15. Kalau nisfu akhir dari tanggal 16 sampai akhir Ramadan. Itu namanya nisfu akhir. Disunahkan kita membaca kunut di situ. Disunahkan baca kunut pada salat witir ya daripada bulan Ramadan. Kallahumma hdini fi man hadaita, seperti mengucapkan Allahumma hdini fi man hadaita, ya Allah berilah petunjuk kepadaku sebagaimana kau beri petunjuk kepada orang-orang yang lain. Wa afini fi man afaita, dan selamatkanlah aku sebagaimana kau telah selamatkan orang-orang lain. Wa tawallani, dan tolonglah aku fi man tawallait, sebagaimana pada orang-orang yang telah kau tolong. Wa la ya'izzu man adait, tabarakta wa barikli fima a'tait, dan berilah keberkahan padaku fima, di dalam perkara a'taita yang telah kau berikan padaku, supaya semuanya berkah. Kau berikan umur, kau berikan rezeki, kau berikan ilmu, kau berikan ya segala-galanya, biar berkah Allah berikan pada kita. Apa itu berkah? Banyak manfaatnya. Wakini, dan peliharalah aku syarra ma qadait, dari kejalahatan apa-apa yang kau tentukan. Dari kejahatan, kejelekan, keburukan yang sudah Allah tentukan pada kita, semoga Allah selamatkan kita daripada kejahatan itu. Umpamanya nasib kita nasib kurang bagus nih, besoknya atau kapannya, nah kita baca doa kunut nih supaya diganti dengan kebaikan. Yang semestinya kita ada catatannya kurang bagus, nah, maka dengan doa ini insya Allah jadi bagus, dirubah oleh Allah dengan doa kita. Doa kita ini, karena nasib kita punya besok kena kecelakaan ini, tapi ketika sholat subuh dia baca tuh wakini syarra ma qadait, dan peliharalah aku daripada kejelekan yang telah kau tentukan padaku. Dijaga oleh Allah. Nggak jadi. Mau celaka mau apa nggak jadi. Lantaran apa? Kita berdoa kepada Allah. Segala sesuatunya doa ini udah ibadah kita. Jangan merasa doa kita nggak pernah dikabul, apalagi nggak dikabul aja, jangan. Semuanya doa, kalau kita mau berdoa dikabul oleh Allah. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Makanya doa kunut ini nggak ada yang sia-sia. Nanti akan kita rasakan di satu saat. Kan kita kita tahu, oh itu. Sebab takdir Allah tentukan pada kita nggak tahu. Barangkali dirubah nasib kita itu oleh Allah lantaran dengan doa kita, dengan sedekah kita dirubah kepada yang lebih baik, dengan ampunan dosa. Fa innaka taqdi, karena bahwasanya Engkau ya Allah yang maha menentukan. Wala yuqdu alaika, dan tidak ditengkukan atasmu ya Allah. Wa innahu, dan bahwasanya la yazilu, tidak akan hina, man walaita, orang yang telah kau tolong atasnya. Orang kalau ditolong oleh Allah enggak ada yang hina hidupnya. Wala yaizu man adaita, dan tidak ada yang mulia orang yang kau musuhi. Siapa yang kau musuhi? Yang memusuhi Allah, yang enggak percaya dengan Allah, yang nggak taat dengan Allah, ya,
nggak bakalan mulia gitu hidupnya. Tabarakta maha agung kau ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami. Wa ta'alaita dan kau maha tinggi. Walakal hamdu maka bagimu segala puji-pujian. Semuanya puji-pujian milik Allah. Nggak ada yang kita banggakan. Siapa dulu dong? Nggak ada. Ya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita nggak pernah jadi orang yang sombong, nggak pernah jadi orang yang takabur. Walakal hamdu maka bagimu lah ya Allah segala puji-pujian. Ala ma qadaita, atas apa yang telah kau tentukan. Astaghfiruka, aku mohon ampun padamu. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat padamu. Wa yuji'u, dan cukup ayatun satu ayat dibaca. Fiha, di dalam ayat itu doaun, ada doa. In qasodahu, jika bermaksud dia baca ayat itu doa kunut. Nah, saya kunut itu cukup dengan baca satu ayat aja di dalam doa kunut itu. Yang penting ada kandungan doa ayat itu. Ya. Seperti mana Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu kan doa ya, tapi ayat Quran itu namanya. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu juga doa, satu ayat. Tapi ada aturan di dalam baca kunut itu adalah doa, sana, ya, dan sholawat. Itu urutan baca doa kunut. Pertama doa kita, apa yang kita minta. Kedua sana. Sana itu puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian. Puji-puji. Dan yang ketiga sholawat. Baca sholawat. Maka diakhiri kunut itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ya. Kalau kita lagi mau singkat baca kunut, bisa aja singkat. Yang penting ada doa, ada sana, ada salawat. Allahumma firli ya Ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cukup segitu juga. Singkat itu. Ya. Cukup situ. Seperti doa firli, ampunilah segala dosaku. Ya Ghaffar, itu kan puji-pujian kepada Allah. Sana namanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu. Itu saya kadang-kadang suka baca kunut yang semacam itu di saat-saat imam nggak baca kunut gitu ya. Kita baca aja sendiri. Ya. Jadi ketika itu gitu aja doanya, nggak usah panjang-panjang ketinggalan sama imam nggak baca ya. Allahumma arhamni ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya. Iya. Nah, dan itu orang rumahnya berdekatan dengan masjid, tapi masjid itu tidak memakai surat kunut, dan orang itu pakai kunut. Dia sengaja datang di rakaat kedua, biar supaya dapat kunut. Yang saya mau tanya, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Iya. Yang bertanya ini maksudnya boleh atau enggak kita punya penyakit gitu? Enggak apa-apa, boleh ya. Iya. Jadi kalau seandainya di sholat pertama, kedua kan udah enggak bagus. Iya, dia sendiri kan.
Oh gitu. Jadi sengaja datang ke rakaat kedua, dia masbuk. Nanti terakhir kan bisa dibaca kunut sendiri gitu maksudnya. Oh maksudnya gitu. Tapi kan dia ngikut tadi waktu imam baca kunut. Dia tidak. Rakaat kedua kan baca kunut. Enggak, imam ini nggak baca kunut. Oh imam nggak baca kunut. Makmum mau baca kunut. Oh gitu. Biasa kalau biasa kalau kunut. Jadi dia datang dia sengaja rakaat kedua biar masbuk biar ketinggalan. Jadi rakaat kedua dia baca kunut. Oh gitu. Maksudnya gimana? Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa jadi makmum. Boleh. Karena dia pengen baca kunut daripada ngikutin makmum dan nggak baca kunut. Ya. Boleh nggak apa-apa. Niat baiknya aja kita, ya. Gimana? Malah yang nggak boleh imam baca kunut kita enggak. Dia nggak ikut, dia nggak ngikut itu. Itu masih ngikut dia. Sebab innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Dijadikan diangkat jadi imam supaya diikutin. Tapi dia nggak mau ngikut dia. Makanya sebaiknya nggak usah berjemaah situ. Gitu, ya. Wakaja yujzi'u du'a makhdin. Begitu pula adalah cukup dengan doa yang mulus, doa semata-mata. Walau ghairu maksurin, walaupun doa itu bukan sumber dari hadis, boleh dibaca doa-doa aja di dalam kunut gitu ya. Wa qiyamun lahu, dan disunahkan berdiri lahu bagi yang kunut, baca kunut. Wa salatun, dan membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan atas keluarganya ba'dahu, sesudah kunut. La qablahu, enggak boleh sebelum kunut dia bacanya. Sesudah kunut selesai, itu di akhir kunut maksudnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. La qablahu, tidak boleh sebelumnya baca kunut, dia baca salawat itu. Walau taraka syai'an min hadhil ab'adi, dan jika meninggalkan seseorang yang sedang sholat, dia tinggalkan apa? Sesuatu, salah satu min hadhil ab'adi, daripada sholat sunat abad ini, walau amdan, walaupun dia sengaja dia tinggalkan, aw syakka, atau dia ragu-ragu, ya, dia ragu-ragu fi tarkihi, di dalam meninggalkannya. Sunnah abad itu ragu-ragu. Sajadah ini nadeban, maka sujudlah dia 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi namanya, nadban secara sunnah, sujud sahwi. Qabla salami, menjelang salam, sebelum salam, ya, sebelum memberi salam, ya sudah tasyahud akhir, sebelum memberi salam dia sujud 2 kali. Kaman saha, sebagaimana orang yang lupa, bima yubtilu amduhu, dengan perkara yang bisa jadi batal sengajanya dia. Jadi batal dia sholatnya kalau disengaja, tapi dia lupa. Ya, kata twili ruknin qasirin, seperti dia panjangkan rukun yang pendek. Ya, memanjangkan rukun pendek tuh nggak boleh. Mana rukun pendek? I'tidal, umpamanya pada rakaat pertama. Itu adalah rukun pendek. Begitu juga duduk di antara 2 sujud. Itu rukun qasir, rukun pendek. Nggak boleh lama-lama. Ya. I'tidal juga kecuali pada rakaat terakhir dengan membaca kunut yang dibolehkan panjang.
Kalau rakaat pertama nggak boleh panjang-panjang. Cukup dengan membacakan Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Cukup itu. Tumakninah segitu. Kemudian langsung sujud. Kalau ruku boleh dipanjangin, sujud boleh panjangin. Baca tasbih lebih dari 3 kali nggak apa-apa. Ya, kalau memang dia sholat sendirian, kalau sholat rame-rame ya jangan atau panjang, kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Wa qalil kalamin, dan sedikit ngomong. Lagi sholat ngomong. Ya walaupun hanya ngusir anak-anak, begitu umpamanya lagi sholat, anak-anak mengganggu itu, itu nggak apa. Ada itu omongan itu. Atau omongan lain, walaupun itu memberi salam orang sama dia lagi sholat, dia nyaut Waalaikumsalam, umpamanya, ya batal itu, ya batal itu jadi. Begitu juga ketika kita baca surah. Kita baca surah, ya, baca surah, umpamanya ada di situ disebut nama Nabi, nama apa, nama Rasul, ya, yang kita biasanya mengucapkan alaihis salam. Ketika sedang baca surah, itu makmum nggak ada perintah harus baca alaihis salam, ya. Seperti suhufi Ibrahim wa Musa alaihis salam, nggak usah itu, ya, nggak perlu itu, ya, nggak perlu di situ, nggak usah. Kecuali ada yang harus diaminin, baca Fatihah, baca doa, ya, atau baca itu. Nah seperti ya baca surah ada kandungan doa umpamanya, amin dia nggak usah. Umpamanya imam lagi baca doa, lagi baca surah gitu, ada kandungan doa, itu kita nggak usah amin. Dia baca surah nggak ada perintah kita, ya. Sajadah-sajadatnya wa aklin, dan sedikit makan yang membatalkan akan sholat kita. Umpamanya ada ketinggalan nasi di sini, nasi lagi dia belum kumur-kumurnya, rupanya terburu-buru gitu, bis buka gitu, belum bersih, ya. Masih ada ketinggalan di sini nasi 1 biji, ya, nasi dia telan, dia makan. Itu nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Termasuk makan itu walaupun 1 biji nasi juga, ya. Atau permen, ya, di permen diterusin tuh, makan permen kan manis tuh, sambil sholat minum permen, nggak boleh. Wa takriri ruknin fi'liyin, dan mengulang-ulang rukun fi'li. Ya ulang-ulang tuh rukun fi'linya, seperti sujud, berkali-kali dia sujud tuh. Biasanya 1 rakaat 2 kali. Dia ulangi lagi, biar mantap kata dia. Sujudnya berapa kali dia bikin ya? Nggak boleh. Au naqala qauliyan ila ghairi mahallihi, atau dia memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Rukun qauli kan baca Fatihah umpamanya, tapi dia bacanya bukan waktu baca Fatihah, dibalik umpamanya surah dulu dibaca baru Fatihah umpamanya. Itu nggak boleh, dibolak-balik gitu. Atau dia baca Fatihah waktu duduk umpamanya, tasahud dia baca waktu berdiri, ya, nggak boleh diganti-ganti, harus pada tempatnya.
Au syakka fi ma salahu wahtamala ziyadatan, atau dia ragu-ragu di dalam sholatnya. Nah, udah berapa rakaat nih kita, berapa rakaat nih. Wahtamala ziyadatan, dan dia harus menanggung kepada yang lebih, pada yang harus dia lebihin. Yang udah tiga apa dua nih, oh baru 2, begitu diambil lebih. Wa minas sunanil mutaqaddimati anid dukhuli fis sholati, dan daripada sunnah-sunnah yang didahulukan ya sebelum masuk di dalam sholat, ya, yaitu sunnah sebelum sholat, sebelum masuk di dalam sholat. Ada sunnah-sunnah, ada. Sunnah apa itu? Al-azanu, ialah azan. Sunnah azan. Ya. Wal iqamatu, dan iqamah. Azan dan iqamat ini fasunnatani, maka 2 sunnah ini lima ketubati jakarin, bagi sholat maktubah, bagi yang laki-laki. Laki-laki disunahkan azan dan qomat. Wa in balagahu azanu ghairi, walaupun sampai kepada dia suara azan dari masjid yang lain. Kan udah kedengeran tadi sama masjid dari Baitur Rahman, udah kedengeran, di sini nggak usah azan lagi udah. Tetap harus azan. Walaupun udah kedengeran tadi dari sono, tetap di sini harus azan lagi. Lain lagi sono azan sana. Meskipun kedengeran tuh azan sana, tetap di sini kudu azan lagi. Jangan udah azan, udah kapan kau belum denger? Ono di Baitur Rahman. Baitur Rahman dia tunjukin. Ya, sekalian udah kedengeran, enggak lain lagi. Di sini lain lagi, walaupun sampai suara dari sana ke sini. Wa iqamatun, dan sunnah iqamat limro'atin, bagi seorang perempuan, tidak sunnah azan. Walaupun suaranya enak, perempuan jangan disuruh azan. Ini mentang-mentang suaranya enak. Wah enak tuh, deh Korea dapat juara lagi kemarin. Ya, di tingkat kecamatan. Perempuan suaranya nggak boleh, makruh. Ya. Perempuan azan, tapi qomat boleh. Juga kalau turu-turu sholat buat dia, turu-turu perempuan, atau dia sholat sendiri gitu ya. Kalau masih ada laki-laki situ yang qomat, yang laki-laki lah gitu. Wa yujibu, dan menjawab sami'uhuma, yang mendengar azan dan qomat. Menjawab, siapa yang dengar azan, siapa yang dengar qomat, jawab. Walau talian wa mutawaddian, walaupun dia sedang baca Quran dan sedang berwudu. Lagi baca Quran ada suara azan, ya berhenti dulu, Allahu Akbar, jawab. Ya, berhenti dulu baca Qurannya, sambut dulu suara azan. Lagi wudu gitu juga. Atau dia lagi buru-buru gitu ya, lagi sholat nih. Kalau dia berhenti dulu kan mungkin dia lagi khatamin, ditanggung nih dikit lagi nih. Ya, tanggung nih hatam nih. Ya sambil-sambilan dah. Begitu dia ujung ayat dia, Allahu Akbar gitu jawab gitu. Ya Allah sholat, dia baca. La haula wala quwata illa billah, dia baca gitu. Dia jawab juga. Ya saking perlunya ya. Wudu itu juga, sambil wudu mau wudu, tapi dia selingi dengan suara azan, memanggil suara azan.
menyambut suara azan. Wa yuhaqalu wa yusaddiqu in hayya ala wa sawwaba. Ini mestinya nih sebetulnya ini mestinya wa yuhaqalu in hayya ala wa yusaddiqu in wasaba. Gitu ini sebetulnya nih. Ya. In sawwaba gitu maksud saya. Wa yuhaqalu dan membaca la haula wala quwata illa billah in hayya ala. Jika dia itu membaca hayya ala shalah, hayya alal falah. Kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Hauqala. Wa yusaddiqu dan dia membaca tasdik. Saddaqta wa bararta. Ya. In sawwaba. Jika dia itu mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Itu sawwaba, taswib. Taswib itu adalah membaca ketika azan subuh tentunya. As-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya. Wa yaqulu dan membaca ia ba'dahuma sesudah dua-duanya, qomat dan azan dan qomat sama tuh bacaannya. Doanya Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Terusin ya Bapak itu Pak. Allahumma sholli wa sallim ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kesejahteraan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah ya Allah yang memiliki panggilan ini yang begitu sempurna. Rabb boleh juga yang memiliki, yang mempunyai, yang mengatur, ya. Wassalatil qa'imah dan salat yang tegak. Ati Muhammadanil wasilah, berilah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, kemuliaan, wal fadilah dan kelebihan, karunia. Wa ba'asu dan bangkitkanlah beliau maqama mahmuda pada tempat yang terpuji allazi wa'atahu yang telah kau janjikannya. Ya. Nah baca doa ini. Jadi kita ngedoain Nabi Muhammad nih. Sebetulnya kembali kepada kita juga nih. Ya. Lima roa asyakhani karena hadis yang diriwayatkan oleh dua Syekh, idza hadaratis salatu, apabila datang waktu salat, fal yu'azzin lakum ahadukum, maka hendaklah azan untukmu salah satu di antara kamu. Jadi di sini lakum. Lakum itu berarti untuk kamu berjemaah di situ. Ya, untuk kamu berjemaah di situ. Ya, yang ada di situ. Jadi ntar musola sono ya buat musolanya di sana, azan. Muqomat juga gitu. Di masjid sono ya buat masjid yang sana di azan, yang sembahyang di sana, begitu. Hendaklah azan untukmu di situ. Wa Ibnu Najjar dan juga meriwayatkan Ibnu Najjar an Abi Hurairah dari Abi Hurairah, salah sun ada 3 perkara. Lau ya'lamun nasu, seandainya manusia itu mengetahui,
ma fihinna, rahasia yang ada di dalam 3 perkara ini, ma ukhidna illa bisahmatin, tidaklah diambil tuh kecuali harus dengan berlomba-lomba dia, mengundi dia undi tuh untuk mendapatkan itu. Kenapa? Hirsan ala ma fihinna minal khair wal barakah, karena berkeinginan ya serakah, rakus gitu, tamak ya, pengen atas perkara yang ada rahasia di dalamnya daripada kebaikan dan keberkahan, yaitu dari azan dan qomat. Di situ. Apa itu yang 3 perkara? Yang pertama at-ta'zinu bis sholati. Yang pertama azan untuk sholat. Azan untuk sholat, lakukan azan untuk sholat. Berebut tuh. Mereka itu bahkan sampai mengundi, ayo siapa yang bisa duluan undi. Wa tahjiru bil jamaati, dan bergegas-gegas, bersegera untuk sholat berjemaah. Nah ini Pak, yang membawa keberkahan pada hidup kita, membawa kebaikan pada kita. Wassalatu fi awalis sufuf, dan sholat pada saf yang pertama. Ya, ini datang paling dulu, saf paling belakang. Ya, nggak tahu rahasianya ya. Datang paling dulu pagi-pagi jam 10 udah datang, tapi sopnya sono ngempet di belakang ya. Di depan. Kata dia, gua takut dikata sombong di depannya. Kagak. Berlomba di situ. Depan cari. Ya. Subhanallah, kita tabkir, kita berpagi-pagi begitu, sab yang paling awal, paling depan ya. Apalagi ketika kita sholat berjemaah, itu kan rahmat turun. Yang pertama kepada imamnya dulu, yang kedua kepada yang sebelah kanan dari imam, tiga sebelah kiri, rahmat turunnya tuh. Ya keempatnya ke belakangan, nggak usah padanya bagian belakang dah, ya. Berkah itu ya di dalam 3 perkara itu. Pertama azan untuk sholat, ya bersegera dan qomatnya juga, dan kemudian bertahjir berjamaah, gergas-gegas gitu untuk berjamaah. Kalau udah dengar azan, kerjaan udah dah lepas siap-siap wudhu. Wassalatu fi awalis sufuf, dan sholat daripada saf yang pertama ya. Itu mudah-mudahan Jumat besok nih pada yang pertama semuanya nih. Ya. Bukannya Jumat doang, subuh juga besok ini ya. Gitu, bukannya Jumat aja, subuh juga. Mudah-mudahan berkah hidup kita ya. Dengan ngaji kita sederhana begini gitu, tetapi kalau kita amalkan itu sebetulnya ya. Itu sebetulnya ya. Kalau kayak tadi yang Bang Jari itu kayak imam nggak baca kunut. Kalau dia lupa atau nggak biasa baca, kalau kita ganja masuk sami bisa nggak tuh? Jangan. Kita baca aja dikit. Kita baca aja dikit, baca sendiri, nggak apa-apa. Ya, seperti tadi yang singkat aja Nabi. Ini tuh apa? Ayat turun, nggak baca doa kunut lagi. Iya, ya kita ngikut aja nggak apa-apa. Ngikut aja nggak apa-apa. Nggak usah sujud sahwi. Iya memang imamnya begitu ya. Iya. Memang. Iya. Iya. Kalau sebagai imam kita baca kunut nih. Kan ada yang jahat, ada yang sir. Yang jahat itu kan katanya doa. Yang sir nanti perjuangan. Sana itu ya. Tapi pas dalam
jahar lagi. Ketika salawat, wassallallahu sebetulnya. Wassallallahu ala sayyidina. Jahar lagi. Itu salawat itu. Makmum wajib amin. Boleh amin, boleh diikut baca. Wassalawat. Cukup dia amin aja bisa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Amin gitu. Jadi juga. Jadi sebenarnya kan makmum kita masih belum ya pas ada kata para ulama kiai mengatakan yang sering kita baca biasanya kan ada Pak Inakan usul terus sampai habis langsung kita rukun yang biasanya pas saya dengar pada panas tadi itu kan selalu menjaharkan gitu. Nah itu adalah doa gitu. Kalau misalkan makmum aminin gitu. amin. Jadi itu sebetulnya yang pada ujungnya itu wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam yang dijaharkan gitu. Ya boleh juga waktu anastaghfiruka juga doa juga itu. Maka dia baca kalau memang dia tetap berjamaah nastaghfiruka umumnya kita aminin aja cukup. Tapi wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam boleh amin, boleh juga ikutin juga enggak apa-apa salawatnya. Cukup ya, mudah-mudahan ya. Biar ada manfaatnya. Dikit-dikit. Semoga Allah berikan taufik hidayah pada kita semuanya. Kita balik aja, bukan taufik hidayah, hidayah dan taufik gitu. Balik aja mestinya. Semoga Allah berikan kita sehat walafiat juga. Bisa jumpa lagi dalam halaqah yang sama. Mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah lil abdi dzil qururi wal fardi fil umuri wa
Iya ya. Alhamdulillah sehat ya. Sehat semuanya. Sehat ya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.